Awalnya, dia selalu minta maaf. Setelah marah, setelah teriak, setelah ngeblok aku semalaman, dia minta maaf dan aku luluh. Tapi kenapa rasanya aku makin kecil, makin hilang tiap kali aku maafin dia? Ini bukan kisah cinta. Ini kisah tentang aku yang pelan-pelan kehilangan siapa diriku karena seseorang yang gak pernah benar-benar minta maaf. Aku kenal dia lewat teman kantor. Awalnya dia lucu, beda, perhatian banget. Dia suka bilang hal-hal yang bikin aku merasa spesial. Katanya, aku gak pernah ketemu orang kayak kamu sebelumnya. Tapi seiring waktu, sisi lain muncul. Dia jadi mudah marah, cemburuan parah. Aku gak bisa balas chat temen cewek, bahkan temen lama, tanpa dipanggil murahan. Tapi setelah marah, dia berubah 180 derajat. Minta maaf, nangis, bikin aku ngerasa dia cuma takut kehilangan. Dia bilang, aku cuma sayang kamu terlalu dalam. Awalnya, aku merasa dimengerti. Tapi lama-lama, tiap permintaan maaf itu datang, aku makin ngerasa bodoh. Karena setelah minta maaf, dia ulangin hal yang sama. Dia mulai nyalahin aku atas semuanya. Kalau dia marah, kamu yang bikin aku kayak gini. kalau aku kecewa, Kamu terlalu sensitif. kalau aku ngomong jujur, Kamu selalu salah paham. sampai aku mulai mikir, mungkin bener, aku yang berlebihan. Dan dari situlah semuanya berubah. Aku berhenti nanya, aku berhenti ngelawan, aku berhenti percaya sama pikiran sendiri. Aku masih ingat malam itu, kami bertengkar lagi. Dia bilang, kamu gak normal, siapapun yang jadi aku pasti bakal stres. Dan aku jawab, maaf, padahal aku yang disakiti, tapi aku yang minta maaf. Apa yang aku alami namanya gaslighting. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku memutarbalikkan kenyataan agar korban mulai meragukan pikirannya sendiri. Dalam hubungan seperti ini, korban merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan salahnya. Pelaku minta maaf, tapi bukan untuk berubah, melainkan untuk mempertahankan kendali. Korban kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya merasa gak bisa hidup tanpa si pelaku. Gaslighting bukan cuma tentang kata-kata kasar, tapi tentang mengaburkan realita. Seiring waktu, korban bisa kehilangan identitas diri, bahkan merasa gila, padahal dia cuma sedang dikendalikan secara emosional. Hari itu aku sadar, permintaan maaf tanpa perubahan bukanlah cinta. Itu cuma jebakan yang dibungkus emosi. Aku pelan-pelan belajar lagi bahwa aku layak dicintai tanpa dimanipulasi, bahwa maaf itu gak ada artinya tanpa aksi nyata, dan bahwa aku bukan orang gila, aku cuma pernah dibohongi terlalu lama. Pernah ngalamin hal serupa, atau punya temen yang mungkin lagi terjebak dalam hubungan kayak gini? Tulis di komentar. Cerita kamu bisa bantu orang lain sadar lebih cepat. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah dari sisi gelap psikologi manusia yang perlu kita buka dan pahami.